Kedatangan kali ini karena kita sudah berdiskusi kemarin, lu katanya pengen bikin koma hair rambut pengen lu. coba gitu. Pengen coba. Mungkin gak nih kira-kira nih? Dan ini kan agak gelombang nih. Yang bikin susah adalah dia ada ini nih, apa namanya di sini tuh kayak belahan di sini loh. Pusaran di depan ada tuh yang muter di sini nih. Oh iya, Nah, ini salah satunya cuman dia nggak sampai muter. Tapi gue naiknya itu dari YouTube sebenarnya dulu. Tapi YouTube gue tentang umroh. Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Tapi lu pernah ini nggak punya pengalaman cukur yang tidak enak gitu selama lu hidup? Baru kemarin sih gue tuh ngerasain tuh gue Baru berantem sama tukang cukur. beneran berantem? Beneran berantem. Gue pertama kali gue emosi sama tukang cukur sampai akhirnya gue gak jadi cukur sama dia. Gue gak ngegas, dia klaimnya dia gak ngegas, dia gak ngegas. Ya cuma gue gak suka sama perlakuan lu. Ji, customer kita hari ini siapa? Kali ini nih ada apa ya? Ada ayah-ayah dambaan anak-anak pengantin-pengantin baru biasanya. Oh iya. Karena istri saya nontonin konten dia terus, Pak. Oh, konten kreator juga. Benar, konten kreator juga punya anak yang lucu juga. Dia mau cukur. Kemarin dia nanya ini gitu, mau cukur sama lo. Langsung aja kali ya? Ya langsung aja. Langsung aja. Ayah, asik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Nah, Iya, jadi ada Putra di Ayah sini. Putra. Ayah Putra. Tenang dulu dong, guys. Lu dipanggilnya ayah emang? Sama anak gue ayah dipanggil. Ayah. Sama netizen juga panggilnya ayah emput biasanya. Ayah Emput. Ayah Emput. Soalnya Instagram gue M Putra Setia. Padahal itu Muhammad kan? Ya Muhammad, ya kan? sebenarnya. Bener, tapi orang Suka manggilnya dibikin. jadi Emput. Iya. Gitu. Kedatangan kali ini karena kita sudah berdiskusi kemarin, lu katanya pengen bikin koma hair rambut Pengen lu. coba gitu. Pengen coba. Mungkin gak nih kira-kira nih? Lu sudah berapa tahun model rambut kayak gini? Belum nggak ganti gaya rambut? Semenjak fade itu ada deh, gue udah ganti gitu deh. 2016, 17. 2016-an ya. Berarti lu selalu ke samping, terus samping, bawahnya fade gitu. Iya, dari low, mid, high Ya, semua ya. gue coba. Nah, sekarang lu pengen ganti ke koma hair. Koma ya. Karena Pengen coba ganti style aja biar seger gitu, biar fresh. Nih, gue suka nih episode-episodenya merubah penampilan ini. Bang Putra ini kan dikenal sebagai ayah yang berwibawa. Berwibawa. Gitu. Nggak takut kehilangan karismanya. Gitu. Karena kalau misalnya koma hair, lebih pantas aja kalau jenggotnya hilang tuh, Pak. iya benar. Iya kan? Nah, Kita lihat. kita lihat aja. Tapi bisa nggak, Pak, kira-kira rambutnya dibikin? tidak ada yang tidak bisa. Lu tahu sendiri gua kan cukup 350.000. Waduh. Tidak mungkin gagal dong. Karena tukang cukur the next level, Jule. Iya. Tukang cukur jago hashtag. Kalau gagal tidak kita upload. Sambil kita mulai ya. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk rambut segini emang masih kurang atasnya Ji. Dan ini kan agak gelombang nih. Yang bikin susah adalah dia ada ini nih, apa namanya di sini tuh kayak belahan di sini loh. Ngegaris sendiri loh. Garis apa Ada namanya? beberapa beberapa hairline. orang ada yang punya pusaran di depan, ada tuh yang muter di sini. Oh iya, Nah, ini salah satunya cuman dia nggak sampai muter. Nah, itu harus gue sesuaikan nanti potongannya belahannya sesuai ini nih. Nah, ini kan dia agak ada gelombang gitu nah. Tapi kalau di styling itu bisa. Oh ya. Kuncinya di styling. Cuman emang ini rambut-rambut yang sebenarnya gampang diatur kan kalau yang kayak gini. Rambut ikal itu rambut yang gue suka untuk potong rambut sebenarnya. Oh iya. Karena lebih gampang di model apapun. Tapi fun fact, zaman gue SMA dulu, gue rasanya pengen banget nge-bonding rambut. Iya, karena zaman SMA dulu kan yang gondrong belakang gitu kan. Imo gitu-gitu, benar. Sampai akhirnya gue pernah nge-smoothing sininya doang. Zaman panjang tuh sini smoothing, atasnya masih keriting, sininya lurus gitu. Baru nih, Pak nih. Baru. Oh iya, enak banget. Asik. Oke, jadi rambut lu dari dulu ngikutin ini nggak tren nggak? SMA? SMA ngikutin, cuma kan dari dulu kabur-kaburan ya sama guru ya. Oh iya. Oh, Cuma ada rambut gua kan dulu gondrong depan, gondrong belakang kan. Rambut keriting ini bisa gua lipet. Nah iya kan gue Bisa dilipat-lipat gini, jadi gini nih ke dalam. Jadi pas razia rambut nggak kena. Padahal masih panjang gitu kan. Karena rambutnya bisa diatur. Iya. Jadi Kalau yang kayak gue gini nih udah pasti sulit. Udah sulit, Nggak bisa ditutupin soalnya kalau gondrong. Cuma gua baru kenal styling rambut semenjak dipotong sama Jule terakhir. Respect. Gue dulu nggak pernah ada styling rambut, pokoknya kering,
yang penting kering diginin udah aja. Terus diajarin lah sama dia pakai hair dryer. Langsung gue beli hair dryer langsung. Gokil. Mana nyaranin yang mahal lagi. Iya. Enggak, tapi emang ketemunya pas. Biasanya orang-orang yang datang ke gua, orang-orang yang sebegitunya sama rambut, yang meresahkan ini gua nggak cocok di sini, nggak cocok di sini, di mana ya? Akhirnya datang ke gua, nggak cocok juga akhirnya. Mungkin punya cocok problem harganya ya. biasa. Mungkin kalau itu iya. Itu banyak ya. Oke, masalah cocok-cocokan. Lu dari dulu emang orang yang sebegitunya sama rambut? Enggak sih, gue mulai sebegitunya semenjak harus nongolin muka di sosial media aja. Tapi kan lu udah berapa lama di sosial media? Dari sebelum gue nikah sih jelas, dari 2017, 2016 lah berarti. Itu awalnya apa tuh bang? Langsung Instagram atau? Oh enggak, gue pertama malah Instagram tuh gue cuma kayak galeri foto, emang gue suka bikin fotografi. Tapi gue naiknya itu dari YouTube sebenarnya dulu. Tapi YouTube gue tentang umroh. Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Dulu gue tuh kerja di travel umroh. Travel umroh, dan gue alhamdulillah kerja gue sebagai tour leader umroh yang sebulan bisa 3 kali umroh gue. Sambil bawa jamaah sebutannya. Terus gue mikir, karena kan selama ini konten di YouTube itu info tentang umroh pasti ya kalau nggak ustadz, orang yang serius gitu kan. Betul. Akhirnya gue bikinlah secara anak muda yang santai. Jadi ala vlog gitu. Kayak daily vlog gitu. Kayak daily vlog, tapi padahal itu sebenarnya informasi. Misalnya lu kalau misalnya di Masjidil Haram apa aja harus dibawa, terusnya gitu. Pintunya mana aja gitu. Tapi sambil dengan gaya vlog. Dan dari situ alhamdulillah lumayan. Justru dari YouTube dulu. Dari YouTube dulu. Itu belum nikah tuh? Belum nikah. Belum nikah. Tapi udah pacaran? Enggak, belum pacaran. Belum ketemu gue sama Dwi sama istri gue itu nggak pacaran sebenarnya malah. Oke. Dan ketemunya karena umroh, dia umroh bareng gue. Gila bro. Sudah di Itu ini. baru. Udah di setting kayaknya. Udah di setting bro. Di setting Tuhan ini langsung. Langsung gue doain depan Ka'bah sama dia langsung. Pantesan langsung mau ya. Langsung ya. Berarti customer? Customer. Apa sebelumnya emang udah teman kenal gitu? Kenal, tapi kenal cuma sekedar karena dikenalin temen. Dikenalin temen, tapi itu pun nggak ada kayak kepikiran mau ngedeketin, nggak ada. Tapi pas ternyata dia mau umroh bareng sama gua, kan jadi sebelum umroh tuh ada manasik istilahnya. Sebutnya manasik, kayak informasi gitu sebelum umroh kan. Terus dia nggak bisa untuk manasik bareng-bareng, akhirnya gua manasiknya kayak ala-ala private gitu. Di coffee shop gitu lah, jadi sekalian ngobrol deh. Asik, Tapi waktu itu Kak Dwi udah sebagai influencer kah atau apa? Atau belum? Udah dia. Oh udah ya? Udah dia aktif udah di lama sosmed banget juga? Sosmed jauh lebih lama daripada gua dia. Kalau lu ketemunya di mana? Lagi nonton apa, Madrid. Iya, lagi nonton. Lagi nobar. Lagi nobar. Tapi berarti dari mana? Dari yang YouTube umroh itu. Nah, terus dari situ? Dari situ ya akhirnya karena gue nikah sama Uwi, ya nular follower Instagramnya. Oke, jadi gabunglah ke situ. Dari apa namanya followers yang umroh, terus followers yang daily biasa itu masuk. Kebetulan kan karena Instagram gue juga dulu emang foto-foto estetik gitulah di sana. Jadi nggak ada konten gitu ya, konten konten yang lu bikin video atau apa gitu enggak. Dia cuma selama di sana pemandangan bagus selama di umroh aja kebanyakan. Terus akhirnya nikah sama Uwi, ya suka bikin konten bareng. Sekarang ngeluas deh. Luas ya, akhirnya malah sekarang jadi konten bareng gitu ya. Terus malah karena sekarang gue udah nggak di travel itu lagi, ya gue udah nggak senang lagi, udah nggak konten di umroh lagi. Tapi masih ada di YouTube ya sampai sekarang? Masih ada. Karena kan itu informasinya, kalau informasi gitu kan berlaku selamanya kan. Iya. Gitu. Kayak tutorial gitu-gitu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi dari situ akhirnya ketemu sama Kak Dwi ya. Terus nikah deh. Kok keren juga ya. Nggak lama tuh berarti pacaran itu? Enggak, gue nggak pacaran. Kayak cuma deket aja, terus ya akhirnya sering ketemu bareng, cuma nggak pernah declare pacaran. Kayaknya deket itu nggak nyampe 5 bulan, habis itu gue ngelamar. Habis itu ya perjalanan. Berarti nggak declare pacaran tuh langsung nikah yuk gitu apa gimana? Iya, gue langsung gitu. Langsung izin, boleh gak izin ke orang tua buat ini. Tapi udah deketnya udah tahu lah sama-sama tahu ya. Gitu. Terus ya udah akhirnya izin ke orang tuanya. Ya udah deh. Akhirnya gue izin dulu, terus dia lagi kerja di Lombok sama temen-temennya. Gue samperin sehari, gue lamar
kasih ala-ala cincin gitu. Sih. Pulang pergi gue langsung tuh ke Lombok. Keren bro. Gua nggak ada begitu lagi. Iya beda dong. Beda ya. Saya juga. Dulu belum terkenal soalnya gua. Belum. Iya sah. Tapi ini gak sih, lu kan konten pasangan nih, family gitu-gitu, ada parenting juga. Kalau parenting lu atau Wi? Lebih ke Uwi sih. Wi, oh. Nah, Nah, lebih ke Uwi. maksud gua privacy lu, terus keluarga ini kan anak-anak kan nanti bakal ngeliat nih ada komen-komen yang gak enak apa segala macam, itu gimana tuh? Untuk sekarang ini sih gue belum terlalu mikir sana ya, dan alhamdulillah kalau misalnya gue lihat dari selama ini konten-konten yang bikin kan itu kan sebenarnya cuma sepersekian detik dari hidup gue, gitu kan ya. Jadi kalau emang ada konten yang nggak enak itu pasti bakal ada ya. Cuma kayaknya kalau di komen-komen selama gue ngepost anak sih alhamdulillah nggak ada ya. Oke. Selama ini gue juga nyortir juga. Freya pun udah tahu kalau misalnya dia tuh ada Instagramnya sendiri, dia suka ngeliat gitu. Tapi sekarang gue kalau misalnya Instagram anak gue tuh gue private supaya kalau gue mikirnya dulu kan karena emang mau share kan. Terus ternyata sekarang pas gue liat Instagram Freya itu followersnya emang banyak tapi gue private. Itu sekarang dia malah senang untuk ngeliat dia video bayi, dia sering banget dia buka. Jadi manfaatnya gitu juga ya. Jadi dia seneng ngeliat dia sendiri gitu loh. Memori aja. Memori, Ya, dokumentasi. dokumentasi. Arsip ya, ya, arsip Arsip. ya, betul. Gue nggak nyangka, oh ternyata bergunanya untuk ini. Karena kalau misalnya yang di galeri foto gitu kan ujung-ujungnya kayak kita jarang lihatnya kan. Betul, ada kemungkinan juga ganti handphone dan lain-lain juga suka. Oh ternyata kegunaan juga nih kayak gini. Terus jadi ya anak gue yang kedua sampai sekarang gue private aja sih Instagramnya, cuma isinya sebenarnya udah banyak foto video-video dia, foto dia, jadi ntar pas dia gede dia bisa ngeliat lagi. Nah kalau yang ke bini lu? Ke bini Ma- gua Ya ada komen terus lu kan berdua pasti keluh kesahnya tuh berdua tuh. Itu gimana tuh? sebenarnya kalau misalnya dari komen yang jelek ya kalau gue sih termasuk orang yang bodo amat ya. Tapi kalau bini gue termasuk orang yang peduli banget sama hal itu gitu. Karena mau kita bikin konten sebaik apapun pasti bakal ada aja yang hujat gitu kan. Apalagi dulu sempet rame itu ada forum yang isinya tentang hujatan-hujatan doang ke orang-orang kayak kita ke Emang ada ya? ada coy. Forum. Forum. Boleh gue sebutin Forum nggak? gosip gitu ya? Boleh gue sebutin nggak? Boleh. Namanya forum. Itu orang-orang butuh konten creator nggak sebanyak sekarang, itu semua orang tuh dihina di situ. Jadi isinya cuma kayak orang sirik yang ngehina orang doang ya sih forum itu. Bini gua yang kontennya sebenarnya biasa aja kayak suka di Maksudnya forum itu dia ngambil konten terus dibahas di sana gitu di forum itu. Oh gitu. Jadi kayak emak-emak yang tukang gosip. Udah di situ. Oke. Biasa itu kan. Itu kayak gue pernah inget ada yang ngejelekin gue juga, kayak gue kan foto gitu ya, fotonya pun gak liat kamera, foto post di Instagram, fotonya gini lah, coba foto gini tuh kan kayak standar, cuma foto kamera agak gak ngeliat, jelekin ini, sok ganteng banget sih dia foto begitu. Udah. Jangan-jangan lu ada lu Zi. Coba. Kalau gue yang suka aja nggak ada pak, apalagi yang benci. Biasanya kan kalau ada yang benci tuh harus ada yang suka dulu nih biasanya. Kok dia disukain, kenapa sih? Ngapain sih Perasaan si biasa kawannya? aja kan gitu kan. Gitu. Kalau saya yang suka aja belum ada nih. Dan omongannya itu bener-bener jahat-jahat banget di situ. Wah, Gokil sih. itu ngimpact nggak sama Kak Uwi waktu itu? Dulu sempat ada ngimpact-nya waktu lagi hamil anak gua. Dia pernah ada di anak gua yang pertama pernah ada dikasih screenshotan kayak gitu ke DM, terus kebaca, hampir mau pingsan istri gua, sampai vertigo, sampai muntah-muntah pas lagi hamil. Gila, itu bro, gua tuh. kayak Netizen, Anda, ketikan Anda, tolong. hampir gua bawa ke UGD waktu itu. Tapi akhirnya bisa ditangani. Tapi gue pernah dulu awal-awal YouTube ada yang kayak gitu. Maksud gue ketika gue ngeluarin opini, kok lebih banyak yang gak sukanya. Tapi menurut gue ini benar gitu ya. Nah, ketika gue ngeliat komennya kok pada gini semua ya, tukang syukur belagu apa segala macam, itu lumayan masuk tuh. Sebulan gue tidak mau baca komen waktu itu. Itu pertama kalinya lu kena kayak gitu? Iya, pertama kalinya. ngerasain kayak gitu, Iya. oke. Pasti bakal ada fase Gue gitu. baca komen kalau mood gue bagus doang. Gue nggak mau ada notif semuanya gue matiin. Terus upload video ya udah gue tinggalin, nggak baca komen. Terus sekarang udah biasa kalau sekarang. Kayaknya akan ada di fase itu kalau lu Nah, itu yang ke gua- arah sosial media ya. Gue maksud ya, berarti kayaknya hampir semua ya kayaknya kreator tuh. Jadi nggak mungkin banget enggak awal kan cuma komen doang. Coba kalau ngerasain sekali aja. Karena mereka tuh nggak tahu rasanya digituin. Maksudnya sorry, orang-orang gitu kan, misalnya kita cuma ngetik story, ada typo nih. Kalau satu orang ngomong, Kak typo Kak, itu masih oke. Masih oke. Tapi isinya typo, Kak typo itu banyak banget, kita kayak,
Iya tahu bos, saya bos. Tapi ya udahlah. Oke Manusia lah. juga ya. Kan manusia juga. Apalagi misalnya lu nyanyi nih. Ya. Ada ngomong orang sana, suara lu biasa banget sih, jelek banget. Oke. Nah, kalau 1000 orang yang kayak gitu. Waduh. Apa iya ya? Suara gue Jangankan itu Pak, apa namanya? Gua ya yang maksudnya gue nggak terlalu apa namanya aktif di sosial media dan apa namanya mungkin followers juga nggak sebanyak itu. Kadang pun gue mau upload tuh udah mikir duluan orang tuh bakal ngomong apa gitu loh. Oh iya. Itu tuh, gue kayak gitu loh. Mungkin itu juga yang menghalangi kita maju juga kadang-kadang. Iya, kalau itu gitu ya, kalau itu ya. Itu ya pasti sih. Gue rasa kenapa gue pikir akhirnya gue udah mulai biasain sama head comment kayak gitu karena isi dulu kan YouTube gue tentang umroh ya, informasi gitu kan. Iya, benar. Berusaha ngasih tahu either itu di sana tuh baik atau enggaknya itu seperti apa gitu. Kayak gitu aja yang komennya Ada "Lu aja umroh aja pamer-pamer lu begitu. Jadi ternyata emang banyak orang yang nggak paham sama konteks. Betul. Niatnya mau ngasih informasi. Bukan gue mau pamer, gue lagi umroh loh, gue lagi di Mekah loh, bukan kayak gitu. Gue di sana tuh mau ngasih info supaya kalian dapat informasi yang mungkin sebelum berangkat nggak tahu gitu. Tapi kalau gue kesana gue pasti pamer sih gue. Tukang cukur nih bos. Tukang cukur umroh, iya sih Iya, bagus ya. kalau gue kayak gitu. Buat clickbait tuh bagus tukang cukur umroh. Tukang bubur naik haji aja tuh Nah, jadi sinetron. Tukang Iya, cukur kan. naik haji berarti. Apalagi tukang cukur ya kan. Tapi bicara mengenai umroh tuh, gue masih penasaran. Dulu kata guru agama gue tuh kalau umroh tuh kan saya kan belum pernah. Katanya apa yang kita lakukan di Nah ini menarik nih. di apa namanya di Sini. kehidupan kita sehari-hari itu katanya dibalas di sana. Nah, itu bener apa nah, mitos sih? ini Ada menarik nggak sih banget. ceritanya? Gimana maksudnya? Jadi gini, Kehidupan dulu di sini. kata guru agama gua karena guru agama gua juga sama sering umroh gitu dulu ya kan. Katanya kalau apa yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari itu bisa jadi kejadian di sana atau Dibalas. mendapatkan balasannya di sana. Oke. Gitu, entah diperlakukan orang seperti apa atau gimana gitu loh. Nah, itu karena Bang Put sering kesana kan. Kira-kira Ini dulu ada sebenarnya nggak gue cerita pengen kayak bikin gitu? konten ini dulu, tapi gue lupa mulu sampai akhirnya udah nggak sana sampai gue nggak bikin. Karena ini dari pengalaman gue sendiri ya, yang real, yang gue rasain selama berkali-kali gue kesana. Ini selalu gue jelasin ke teman-teman gue yang mau umroh karena mereka pikir selalu gitu, gue belum mau umroh karena gue takut ntar gue di sana kenapa-napa. Gue takut di sana ntar banyak hal yang bikin gue menderita lah gitu lah. Karena gue ngelakuin banyak keburukan di sini belum siap gitu. Ngerasa punya banyak dosa di sini. Oke. Nah, kalau dari pandangan gua, malah sebenarnya mungkin ada yang kayak gitu, tapi kebanyakan malah nggak gitu. Karena kalau emang seperti itu, gua pernah ngebawa jamaah ini banyak banget jenisnya. Ada yang benar-benar dia mengaku sebagai orang beragama di sana, sampai dia model majalah seksi. Lalu kalau sebut nama, di Google nama dia itu isinya udah wassalam deh foto-foto dia. Tapi selama di sana, itu dia malah jadi orang yang paling dibaikin sama orang. Dikasih air zam-zam sama orang, dikasih korma sama orang. Karena dia di sana benar-benar ngelakuin umroh tuh tulus. Jadi, sorry ya, bukan menjelekkan orang ya. Maksudnya kita umroh kan kadang kita sekalian namanya happy sana, pengen foto-foto di sana. Pengen bawa baju yang bagus di sana. Jadi kopernya banyak gitu kan, gede gitu. Dia kopernya cuma satu koper kecil doang. Karena dia sebenarnya pengen umroh di sana. Jadi di sana benar pakai baju putih aja. Sempat cerita lah waktu dia di sana, dia nangis cerita sama kita tuh beberapa grup, dia cerita, saya sedih mas karena saya umroh banyak yang menghujat saya bilang nanti biarin baju kamu kebakar di sana, kamu bakal ngerasa menderita di sana. Padahal saya beneran pengen beribadah dan saya bekerja sebagai ya kerjaan saya sebenarnya karena emang saya pengen menghidupi keluarga saya dan saya hanya bisa di sini gitu. Jadi tapi malah selama di sana dia malah nggak ada merasakan hal yang jelek sama sekali. Semuanya malah dilancarkan semuanya. Di situ. Merinding gue. Jadi gimana tuh? Jadi Tergantung niat. Tergantung. Kayaknya, Malah ada kebalikannya dari situ. gimana? Ada di sana yang, sorry, gue juga gak bakal nyebutin orangnya. Jadi ini ada orang daerah, bukan dari Jakarta maksudnya ya. Dia itu mengaku sebagai orang yang beragama, guru agama. Di daerah. Dia berangkat sama istrinya. Ini malah gue merinding mau selama di sana. Dari awal datang sampai, jadi kan umroh itu ke Madinah dulu, baru Mekah. Nah umroh itu yang namanya umroh itu pas di Mekah. Yang mengelilingi Ka'bah, tawaf. Jadi selama sebelum itu ya kita beribadah biasa aja. Beribadah di sana, sholat 5 waktu, ziarah ke makam Rasulullah. Nah selama berangkat sampai ke Madinah itu, kita selalu ngelihat dia marahin istrinya, ngebentak-bentak selama perjalanan. Orang-orang sampai, Mas Putra tolong dong bilangin ke bapaknya kalau marahin istrinya jangan depan umum.
lah saya mah nggak mau Bu, nggak urusan rumah tangga, saya nggak enak gitu kan dalam hati gitu kan. Dia mengaku dia pemuka agama, maksudnya dia ngajar agama, tapi kok dalam kita kok dia ngajar agama tapi sifatnya seperti itu gitu ya. Nah pada saat mau umroh, jadi umroh tawaf lah malam-malam kan tuh tawaf, nyampe Mekah langsung tawaf sampai selesai itu dia karena capek, emang capek, umroh tuh capek ya. Dia tiba-tiba sakit terus kayak kejang-kejang napasnya sesek gitu. Terus kita tanya sama istrinya, dia nggak ada riwayat penyakit apapun pada saat itu, belum pernah ada penyakit itu. Akhirnya kita gotong dia sampai ke hotel, rame-rame itu digotong sampai hotel. Dari detik itu sampai 3 hari di Mekah dia sama sekali nggak bisa keluar hotel, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ibadah di masjid, semuanya di kamar, itu pun tiduran. Tapi ajaibnya pas bener-bener hari H udah mau pulang, sembuh dia. Udah mau pulang, mau berangkat bis, sembuh dia bisa. Wah, itu gue bener-bener tiap hari nggak bawain makanan, bantuin istrinya yang digalakin. Itu bener masih bawain makanan, kayak nemenin terus gitu. Gue juga kadang bawain makanan ke dia. Jadi menurut gue yang lu lakuin di sana itu adalah jati diri lu. Keluar semua selama di sana. Oh. Iya, ngerti. Dan barulah dibalas di sana kalau menurut gua sih seperti itu gitu. Jadi selama ini yang gua bilangin orang mau umroh, lu nggak usah mikir lu berbuat apa segala macam. Yang penting lu beneran niat lu di sana, tulus, gitu ya. Dan lu jalanin yang terbaik selama di sana. Iya, benar. Berarti yang penting niatnya, mau ada seperti apa kejadian cerita-cerita orang di sana ya emang nggak perlu terjawab semua ya, maksudnya kayak ya udahlah itu biarkan jadi pengalamannya masing-masing, tapi kalau emang tujuannya mau umroh ya umroh aja, ibadah aja gitu. Ini dari segi pengalaman gue ya, bukan dari sebagai gue ustadz atau apa ya, maksudnya bener. Pengalaman gue selama gue sebagai tour leader umroh. Iya, ibaratnya lo pun juga nggak bisa menjawab itu benar atau enggak gitu kan. Tapi ya banyak juga pengalaman yang. Nah kalau gue ceritain pengalaman soal gue umroh yang di luar nalar itu banyak banget. Itu banyak banget. Di luar nalar itu gimana? Satu dong gimana? Di luar nalar itu salah satunya yang adalah paling nih. Di luar nastar gitu ya. Yang paling di luar itu ada orang, dia itu kerjanya juga sama marah-marah. Bahkan gue sebagai tour leader dianggap kacung, dianggap pembantu sama dia. Itu semua orang di grup ya, itu nggak ada yang suka sama dia. Dia itu orangnya gede dan merasa dia tuh powernya gede banget gitu. Jadi dia juga termasuk orang yang punya power di lingkungan pekerjaannya. Dia pernah minta gua cariin, jadi tas dia tuh nggak pakai koper, dia pakai tasnya tuh tas tenteng gitu, tasnya putus. Dia minta gue cariin benang sama jarum yang gede banget buat ngejahit itu dia. Gak mau tahu, harus ketemu. Wah itu gue nyarinya sampai gokil, sampai keluar kota Mekah gue. Nyari. Itu pun gak ketemu. Ada gue nemu akhirnya, gue nyaranin benangnya dililit supaya double gitu kan buat ini. Itu pun pas pada saat gue ngasih saran itu dan ngasih benang itu, dia gak ada terima kasih, malah marah-marah lagi sama gue. Udah pokoknya ya sepanjang itu dia nggak disukain lah sama grup. Nah, pas lagi terakhir sebelum pulang, itu kan ada namanya tawaf perpisahan, tawaf wada sebutannya, ngelilingin Ka'bah gitu kan. Nah abis tawaf wada itu kita ngumpul maaf-maafan sama semuanya. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba cerita di depan Ka'bah nih, masih di lingkungan Ka'bah, dia cerita tentang kehidupan dia di Jakarta. Saya tuh ada nggak suka sama satu orang, saya benci banget sama dia. Dan kalau saya ketemu dia, saya rasa pengen banget bunuh dia gitu. Wah kita semua astagfirullahaladzim, nyebut jangan kayak gitu nih di sini gitu kan. Karena pada nggak suka sama omongan dia, ngerasa maksudnya nggak setuju omongan dia, nggak suka, dia pergi dari situ, keluar dari situ, dia langsung menuju ke Ka'bah. Sorry, ini dilarang, maksudnya kayak diingetin gitu ya? Diingetin, nggak boleh kayak gitu. Dia ngerasa diingetin itu tersinggung. Akhirnya dia malah yang tadi kita lagi ngumpul, dia keluar sendiri, pergi ninggalin kita ke muter Ka'bah. Nah, gue merhatiin kan dari jauh dia mau ngapain nih? Takutnya karena gue mesti mereka harus kumpul, mesti gue bawa hotel, berangkat pulang ke airport. Gue merhatiin dia mau ngapain nih, gitu kan? Dia ke arah Ka'bah, muter terus ternyata dia mau nyium Hajar Aswad. Mau nyium Hajar Aswad, tapi nyiumnya itu kan Hajar Aswad itu nyium susah ya, orang berebutan gitu kan. Tapi dia karena dia yang badannya tinggi banget kelihatan dari jauh, terus dia benar-benar brutal banget, gini-gini orang sama dia. Karena dia badannya gede, tinggi, gemuk gitu ya, gitu-gituin sama dia. Nah itu tuh, jadi Hajar Aswad itu kan di ujung itu ada askar, sebenarnya askar itu adalah orang yang jaga, yang petugas Masjidil Haram itu yang pakai seragam.
penjaga keamanan disebutnya askar. Dia tuh gelantungan di situ buat ngejagain orang-orang, misalnya udah nyium hajar aswad lu udah ngedorong gitu, dorong buat kalau ada rusuh tapi udah dorong gitu. Nah, gue nggak pernah ngelihat dia selama ini mukul. Itu si jamaah Askar itu dipukul. Askar itu nggak mukul pala dia dipentung. Karena ngeliat dia kasar banget dipentung 2 kali apa 3 kali gue lupa. Kalau udah lama banget, itu semua orang ngeliat di situ, astagfirullahaladzim, lihat itu semua jamaah kita ngeliat semua. Karena sama sekali selama gue seumur umur itu gue nggak pernah ngeliat itu askar main tangan sampai mukul. Ini kepalanya dipukul sampai akhirnya dia nggak jadi nyium hajar aswad, jadi dia sama sekali nggak bisa nyium hajar aswad. Akhirnya dia mundur, terus dia pusing palanya, terus dia akhirnya duduk balik ke kita. Tapi kita nggak ada yang kita kayak diem aja semuanya gitu. Kita kayak diem aja semuanya, pas dia itu langsung ini pasti gara-gara ini nih gitu. Selalu ada sembilan itu. Kayak gitu. Selalu ada kayak gitu. Berarti itu maksudnya lu pertama kali yang lihat seorang askar itu sampai main pukul. Sampai main pukul tuh gue itu. Tapi gue ngebayangin gitu, dia tuh marah-marahnya segitunya banget gitu, kayak gue ngebayangin kayak di Indosiar gitu. Kamu siapa? Gitu. Itu emang aneh soalnya. Jadi aneh gitu orangnya. Oke, bicara umroh nih, kan potong rambut ya. Gue pernah dikasih tahu kalau lu potong botak abis itu bisa lebih banyak pahalanya atau gimana. Kalau sedikit doang ya udah gitu. Nah itu gimana tuh? Iya itu sunahnya adalah emang kita mau botakin itu pahalanya lebih banyak, itu sunahnya. Kalau sedikit doang, sebenarnya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa karena sebenarnya syarat untuk selesai umroh itu bukan dibotakin, tapi memotong sebagian rambut. Kalau bisa tuh 3, jadi sebenarnya cuma kayak di sini cekrek. Gitu. Dan nggak harus pendek kayak. Nggak harus pendek. Yang penting kepotong gitu. Kepotong. Nah, kita bahas potong rambut boleh nih soal tahalul nih. Soalnya ini lucu juga di sana. Jadi setelah kita sa'i kan potong rambut halal itu di ujung kan. Nah kadang-kadang ada yang nggak bawa gunting nih. Di situ tuh itu kan scam juga nih. Jadi orang-orang itu nawarin gunting ada di sana. Gunting diguntingin sama dia gitu ya. Tapi akhirnya dimintain duit. Langsung dimintain duit sama orang sana. Itu 10 real sampai 15 real lah. Sekali potong gitu doang. Padahal maksud gua kalau orang sana bilang, ayo yang mau cukur sini bayar, nggak masalah juga. Nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah. Tapi itu di dalam masjid ya. Literally dalam masjidnya. Jadi kita nggak nyangka dia akan minta duit di situ gitu loh. Di dalam masjid nih bos, lu bisa kira dia udah nolong aja gitu ya. Tapi kalau di situ potong rambut tuh emang dikias, maksud gua ada yang ini nggak sih, keliling emang beneran keliling gitu, ada nggak? Ada yang bagusan, tapi dia tempatnya agak proper juga di dalam mall. Enggak, dia tuh bawa tas kayak gitu. Oh nggak ada kalau nggak boleh. Nggak tahu nggak boleh, tapi gue nggak pernah ngeliat sih. Gue kebayang kalau kesana bawalah cukur gitu ya. Tapi jadi lupa dikontenin. Tapi lu pernah ini nggak punya pengalaman cukur yang tidak enak gitu selama lu hidup? Baru kemarin sih gue tuh ngerasain tuh, gue berantem sama tukang cukur. Beneran berantem? Beneran berantem. Gue pertama kali gue emosi sama tukang cukur sampai akhirnya gue gak jadi cukur sama dia. Kenapa tuh? Jadi waktu kan lagi zaman nih AI yang ala-ala Korea gitu kan. Nah terus gue lihat AI gue lumayan tuh jadinya ala-ala koma gitu kan, koma gitu. Terus gue pikir kan rambut gue masih oke nih bisa, karena pas dipanjangin rambut gue bukan yang ngeriwil banget. Gue sempet nanya Jule, ini kira-kira udah bisa belum dikomain rambut gue dengan panjang segini? Kata Jule belum bisa. Karena emang masih pendek, ya udah gue panjangin lah. Tapi sebelum panjang itu kan rambut gue udah berantakan kan. Gue pengen pinggir-pinggirnya gue rapihin nih, ini ntar gue panjangin, gue diemin. Ya udah akhirnya gue cukurlah di tempat cukur satu tempat. Ini tempat cukurnya lumayan bagus ya. Pas kemarin tuh gue baru datang, gue kasih foto nih, Mas, gue niatnya mau kayak gini nih rambut gue, tapi gue pengen dipanjangin dulu, gak tahu bisa apa enggak. Tapi yang jelas gue mau ngerapin. Gue belum selesai ngomong gue ngerapin, dia langsung nge-cut. Gak bakal panjang itu. Gue pasti, iya mas, gue emang gak mau ini, gue cuma mau ngerapin doang supaya rambut gue ntar panjang, siapa tahu ntar bisa supaya rapi gini. Gak bakal panjang itu. Dia ngomong gitu lagi. Emang gak ngegas, dia ngomongnya gak bakal panjang itu. Gak bakal bisa panjang itu ngomong gitu. Oh, matahin. Iya, kita tahu lah kalau orang ngomong gak enak kan kita bisa ngerasain ya. Iya. Gue sampai, iya mas, saya tahu saya ini mau potong rambut, bukan memanjangin rambut. Saya ini ke tukang cukur, bukan mau extension dalam hati gue gitu kan. Terus gue, kok gitu banget sih mas ngomongnya gitu kan. Terus dia kayak diem aja, gue mikir sebentar, nggak bisa nih, gue yang ada gue nggak dapet emosi gue yang nanti ada. hancur. Hancur. Yang ada mood gue jelek, berpengaruh ke hasilnya. Jadi gue, mas sorry gue nggak jadi potong sama lu, gue langsung lepas, gue cut.
Gue keluar langsung. Gue langsung bilang sama Mbak, sorry, gue gak jadi motong di sini. Gue cabut dulu gitu kan. Pas gue keluar, orang ngejar. Yang punya yang tadi, yang capster sebutannya kayak tukang cukur ya. Dia ngejar, Mas maksud lu apaan begitu? Kan gue gak ngegas, dia bilang gitu. Iya, tapi lu setelah motong omongan gue cuma mau gue ngasih tau doang, tapi lu udah ngebantah duluan. Kan gue bilang gue cuma mau potong rapi, kenapa lu bilang gak bakal panjang? Ya tapi gue gak ngegas, gue biasa aja ngomongnya. Dia udah emosi duluan tuh. Terus gue liat CCTV nih ya, gue tunjukin ya ke lu. Ya terserah, lu mau ngeliat CCTV terserah, jelas gue udah mau motong sama lu. Gue udah itu, tapi gue gak ngegas. Dia klaimnya dia gak ngegas, dia gak ngegas. Ya cuma gue gak suka sama perlakuan lu dalam hati gue kan. Iya terserah, lu bilang sama bos lu gimana juga, intinya gue udah gak motong. Akhirnya dia keluar kata-kata, ketahuan banget lu ya gak pernah motong di yang harga 1,2 juta. Dalam hati gue, lah iya sorry, gue emang gak pernah motong 1,2 juta, sorry banget. Gue lagi gituin aja, karena emang iya. Udah gue bener, ini orang gak jelas nih. Sampai akhirnya tukang parkirnya misahin, udah mas, udah. Oke, melihat kejadian seperti ini. Jadi sebenarnya itu adalah keresahan gue juga ya, karena gue harus mengedukasi tukang cukur dan juga customer-nya. Gue ada di dua pihak ini nih. Gue merasakan sebagai customer juga. Kadang emang ada tukang cukur yang ngeselin gitu. Customer baru datang, mau potong gimana mas? Oke gitu, oh ya udah. Itu banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ketika gue workshop, seminar, itu banyak banget yang masih mereka lakukan kayak gitu tuh. Gimana ya bang caranya supaya kita ramah ke customer? Iya kenalan dulu dengan mas siapa, mas segala macam. Jadi banyak kesalahan cukur itu awalnya dari komunikasi. Gue tahu banget customer itu pengennya apa, cuman mereka nggak tahu harus ngomong gimana. Ngerti nggak? Sedangkan tukang cukur di sini banyak yang merasa sombong, ya lu nggak bisa lu potong itu, lu kalau mau potong gini aja nih. Merasa kayak gue itu punya idealis, udah lu potong gini aja pasti bagus. Sedangkan customer juga kan punya ekspektasi juga, dan komunikasinya nggak bisa dua arah jadinya tuh. Customernya pengen begini, cuman bilangnya agak susah. Mereka teknis fade atau apa namanya curtain, koma, nama-nama teknis itu nggak semuanya ngerti gitu. Nah maksud gue kita sebagai tukang cukur nih yang harus mencari, maksudnya kayak oke, mas kita ngobrol dulu deh, nggak usah pegang. Biasa gue gitu nih, misalnya gue tahu nih dia bingung nih, kita ngobrol dulu, mas ekspektasinya kemana, kita ngobrol kesehariannya ngapain, terus lu suka pakai pomade apa enggak, kita ngobrol dulu lah, kita nggak usah cukur dulu. Dari situ baru tuh dia keluar, saya pengennya kayak gini mas, sebelumnya saya pernah punya keluhan kayak gini. Itu yang gue lakuin selama dari 2016-17. Makanya orang yang datang ke gue udah tahu mereka maunya gimana. Nah jadi gua rasa ini adalah masalah miskomunikasi yang dimana tukang cukur itu dianggap rendah, terus mereka tapi nggak mau dianggap kayak gitu, sedangkan mereka nggak upgrade secara komunikasi. Dan si customer pun merasa udah pintar karena udah banyak internet sekarang, tapi tidak bisa ini ke tukang cukurnya. Ada yang memaksa gitu ya. Tukang cukur kalau nanya ke gua, bang gimana caranya ngadepin customer yang rewel, sedangkan itu udah nggak relate sama gua. Betul. Karena gua lebih suka customer yang rewel daripada yang nggak tahu maunya apa. Ya itulah, kayak kita workshop ke beberapa kota kan selalu ya tukang cukur tuh banyak banget yang nanya gitu, bang ngadepin customer yang begini, sebenarnya bukan cara bukan customernya yang begitu, tapi gimana kitanya bisa gitu. menghandle Iya betul. Oke, udah siap Put? Oke, gue belum lihat muka gue nih. Nah, kita lihat. Waduh. Enggak, gue kayak aneh aja nggak ada item-item di sini tuh. Oke, jadi buat teman-teman kesimpulannya apa nih hari ini? Sebenarnya hari ini kita banyak bercerita ya mengenai umroh gitu ya. Tapi Put, lu tuh ini juga kan apa namanya? Buka bisnis juga sekarang. Alhamdulillah ada bisnis. Apa namanya? Coffee shop. Ada coffee shop. Itu ada di mana aja?
Ada di Tebet, terusnya Mampang, ada di Bandung, terusnya di Bekasi, sama satu lagi Bintaro. Bintaro. Tadi ada Jogja juga, cuma lagi close dulu, kita lagi mau pindah tempat. Oke, baiklah. Put, terima kasih banyak. Makasih banget juga. Thank you, Thank you banget sudah merubah Ya ampun, Bapak terima ini. kasih banyak. Ya, salam buat siapa? Buat Wi sama anak-anak dan ya nextnya kita mau bikin apa lagi nih, Ji? Kita tunggu aja customer siapa yang nanti bakal datang gitu. Kita mengubah ya. Nggak cuman rapi. Iya betul. Mengubah. Kayaknya akan mengubah banyak penampilan. Ya oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan buat kalian yang pengen cukur sama gue bisa langsung aja ke Haji Mansal. Dan untuk produk yang gue pakai ada di deskripsi, silahkan cek juga di sana. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule, Gua Haji Bonji. Gua Putra. jangan lupa subscribe.